Jadi Monte Carlo itu ya jenis simulasi bisa disebut simulasi statis probabilistik ya. Masih ingat mungkin di pertemuan sebelumnya saya bahas. Simulasi statis probabilistik. Jadi statisnya karena dia tidak dinamis, artinya tidak melibatkan elemen waktu. Ya. Kemudian bersifat probabilistik. Artinya apa? Di dalam sistemnya dia itu ada variabel yang bersifat probabilistik. Jadi minimal ada satu variabel probabilistik. Jadi dalam simulasi Monte Carlo nanti teman-teman akan menerapkan teknik statistik ya. Seperti konsep probabilitas distribusi ya. Distribusi data gitu. Kemudian konsep bilangan acak atau random number ya. Kemudian ada pengujian hipotesis ya. Ini kalau diperlukan kita lakukan ya. Kemudian ada validasi model ya. Validasi model itu pun biasanya dengan teknik bisa dengan teknik statistik ya, kalau misalnya output gitu ya. Dengan dengan analisis misalnya ANOVA gitu bisa. Oke. Nah, kita akan menggunakan software Microsoft Excel. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, softwarenya kita gunakan Excel. Nah, jadi di Excel itu tersedia sebetulnya fitur-fitur, fungsi ya, yang bisa dipakai ya untuk mengaplikasikan simulasi Monte Carlo. Oke. Ya, jadi kita konsepnya adalah pertama merancang, desain. Salah satu skill dari teknik industri adalah desain, ya enggak? Desain, install, dan improve dari sistem terintegrasi, ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang optimal, ya. Nah, lihat di sini tentang Monte Carlo sedikit kita review ya, teman-teman. Jadi Monte Carlo ini dikenal juga dengan istilah sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique nih, MCS. Monte Carlo simulation sih kalau MCS ya. Ini cuman kadang digabung nih. Simulasi Monte Carlo ini dengan sampling simulation suka digabung. Kalau melihat kata sampling di sini, teman-teman, berarti ada sampel ya enggak? Ya, ada sampel. Sampel apa? Sampel data, ya enggak? Ada sampel data di situ. Ya, makanya dan biasanya data itu punya distribusi, ya kan? Nah, makanya kita nanti terkait dengan distribusi. Distribusi data. Data apa? Data sampling, data sampel. Contoh misalnya apa? Contohnya data misalnya penjualan ya. Nah, penjualan itu kita sifatnya probabilistik. Ada nggak penjualan deterministik? Bisa juga ada ya. Cuman rata-rata variabel penjualan itu dia bersifat probabilistik ya. Tidak tentu. Oke. Jadi kita punya data, misalnya data penjualan selama setahun terakhir ya, atau semester terakhir ya, atau misalnya ini data mingguan kita punyanya, atau data bulanan, data penjualan bulanan. Nah, itu kan sampel ya enggak? Data historis. Karena dia berbasiskan sampel ya, maka apa namanya, kita bisa menentukan distribusi datanya dari si data sampel tadi. Ya, jadi menggunakan historical data, data historis. Ketika sudah punya data sampel tadi, ya teman-teman, di sini nanti kaitannya dengan apa? Dengan kita bisa mengenerate ya, mengenerate misalnya salah satu nilai yang mungkin, probabilitas misalnya nilai penjualan itu misalnya setelah kita kumpulkan datanya setahun terakhir,
penjualan itu misalnya dalam bentuk unit ya. Jumlah unit yang terjual itu range-nya adalah dari 1000 sampai 5000 unit ya. Nah, itu range-nya ya enggak. Nah, tapi kita nggak tahu nih probabilitasnya seperti apa berdistribusinya. Nah, ini kita harus kumpulkan lagi dari data itu, kita kategorisasi lagi. Mungkin bisa aja kita buat kategorisasi, misalnya kalau bisa discrete boleh 1000, 1001, 1002 terus ya, tapi kan terlalu banyak ya enggak kita buat kategorisasinya. Tapi kita buat misalnya range, ya enggak, interval. Misalnya 1000 sampai 1500 atau 1000 sampai 2000. 2000 sampai 3000, 3000 sampai 4000, 4000 sampai 5000. Nah, itu interval ya data. Nah, kemudian kita hitung probabilitasnya berdasarkan frekuensinya ya enggak? Frekuensinya berapa nih dari masing-masing kelas tadi ya, kita sebut kelas. Dari interval itu kita buat kelasnya gitu. Ya, ada 5 kelas. Maka kita bisa hitung datanya, frekuensinya. Kita punya data misalnya kelas tahun terakhir, kita ngitungnya bulanan, berarti 12 data. Data penjualan bulanan, unit penjualan selama setahun. Berarti dari 12 data yang kita punya, itu ada yang masuk ke kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya tadi ya, 1000 ke 2000, 2000 ke 3000, 4000, sorry. Berapa 4 ya? 1000 ke 2000, 2000 ke 3000, 3000 ke 4000, 4000 ke 5000 ya. Nah gitu. Atau bisa kita tambahkan dari 5000, lebih dari 5000 bisa. Ya. Gitu. Berapa kelas pun datanya. Nanti kita masukkan frekuensinya. Nah nanti kemudian dibuat probabilitas ya enggak. Misalnya ya kelas data yang pertama ada 2 penjualannya, unitnya. Sorry, kalau 2. Misalnya ada, ya ditemukan 2 data gitu. Dari 12. Berarti 2/12 kan gitu ya. Berapa persen tuh probabilitasnya gitu. Begitupun yang lainnya. Totalnya nanti berarti 1 probabilitasnya ya. Atau 100% kalau dipresentasikan. Oke, nanti ada contohnya ya. Nah, ketika kita menggunakan simulasi ya, kita mengacu pada metode analitis. Analitis itu berarti kan kebanyakan menggunakan rumus ya. Intinya adalah kita harus meniru sistem nyata semirip mungkin, meskipun besar kemungkinan tidak akan sama ya. Jadi sebetulnya semua model itu tidak ada yang benar ya teman-teman ya. Model ataupun salah satunya simulasi tidak bisa disebut benar ya. Yang ada adalah bersifat mendekati, ya enggak? Mendekati sistem nyatanya. Oke? Jadi tidak bisa kita menjudge sebuah model atau contoh model simulasi itu adalah benar. Dia mendekati sistem nyatanya atau tidak mendekati gitu, jauh dari sistem nyatanya gitu. Ya. Oke. Di sini ada keterangan ya. Tanpa bantuan simulasi suatu model spreadsheet, yaitu dengan Excel contohnya ya teman-teman, hanya akan mengungkapkan hasil tunggal dan biasanya yang hampir bisa dipastikan atau rata-rata dari skenario. Jadi maksudnya karena tadi itu tidak melibatkan nilai-nilai acak ya, nilai-nilai yang menunjukkan sifat probabilistiknya. Kalau tanpa simulasi, kalau dengan simulasi, maka sebuah nilai itu kayak tadi ya, berapa unit penjualan kalau kita tidak buatkan simulasi, maka yang keluar nanti angka yang mana nih dari 1000 sampai 5000 ini ya. Maka kita harus mengasumsikan, kita asumsikan bahwa bulan depan atau tahun depan itu per bulannya adalah sekian ya, dari 1000 sampai 5000. Jadi bersifat deterministik ya enggak. Angkanya tunggal, kita harus tentukan nih bulan ini tahun depan, kita mau memprediksi tahun depan ya. Maka bulan pertama kita langsung aja mengasumsi nilainya adalah 1500 gitu ya.
bulan kedua 2000 gitu ya. Nah itu hasil tunggal, ya enggak? Atau Anda buat rata-rata lah gitu, rata-rata aja sudah ya. Nah itu hasilnya tunggal tuh, setiap bulan selama setahun itu hasilnya nilai rata-rata semua. Tapi kalau Anda membuat dengan simulasi, maka akan ada kemungkinan berapapun nilai dari antara 1000 sampai 5000. Nah caranya dengan apa? Dengan menggunakan fitur random number, nanti kita akan praktekannya. Oke. Nah, jadi dengan simulasi Monte Carlo dengan menggunakan Excel atau spreadsheet modeling ya, kita bisa menghasilkan nilai-nilai secara acak ya dari variabel yang tidak pasti atau variabel probabilistik secara berulang kali. Nah, iteratif ya. Untuk menirukan suatu model tadi ya. Jadi variabel yang tidak pasti contohnya adalah jumlah penjualan. Ya, kita bisa prediksi atau perkirakan ya, atau kita simulasikan ya, nilainya. Oke. Nah nanti nilai penjualan ini terkait dengan apa nanti, dia berimplikasi pada apa kalau kita buat simulasinya. Kita bisa gunakan untuk tujuan misalnya menghitung rata-rata keuntungan ya enggak, atau rata-rata penerimaan revenue. Sudah ada rumusnya. Nah itu analitis ya, model perhitungannya analitis. Profit ya sama dengan revenue dikurangi cost. Misalnya kita menghitung revenue sama cost-nya. Tetapi si revenue itu kan dia bersifat probabilistik. Ya enggak? Kenapa? Karena ada variabel tadi nilai jumlah penjualannya bersifat probabilistik, maka si revenue pun bersifat probabilistik ya. Paham ya tadi ya, yang model perhitungan profit ya, keuntungan profit sama dengan revenue dikurangi cost. Cost pun sama, cost bersifat probabilistik nggak? Cost. Iya ya, kan dia kan ada jenis fix, ada jenis variabel ya nggak? Yang fix cost-nya dia deterministik, tapi yang variabel cost-nya dia bersifat probabilistik. Maka variabel revenue dan cost pun dia bersifat probabilistik ya. Maka bisa digunakan teknik Monte Carlo ya untuk melakukan simulasi, membuat simulasi kira-kira rata-rata profit itu berapa setiap bulannya, atau dalam setahun ya, atau dalam 10 tahun, bebas. Anda bisa buat scope atau range periode simulasinya terserah Anda ya. Jumlah simulasinya pun terserah Anda, trialnya gitu.